Selamat datang di channel saya buat Bapak Ibu dan teman-teman pejuang GERD, MAH, asam lambung, dan gangguan pencernaan lainnya. Bersama dengan saya, Abuni Yosi, atau panggil saya Ibu Yosi. Di video ini, kita akan membahas cara sembuh dari GERD dengan konsumsi raw food, atau yang sering disebut juga dengan makanan mentah. Sebelumnya, saya minta tolong dulu ya, buat Bapak Ibu dan juga teman-teman pejuang GERD, biar akun ini dapat berkembang dan dikenali oleh banyak orang, terutama ditemukan oleh mereka yang benar-benar sakit dan putus asa dalam mencari jalan kesembuhan. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu dan teman-teman pejuang GERD agar ikut menekan tombol subscribe dan juga memencet tanda lonceng. Saya juga akan selalu berbagi info-info kesehatan seputar sembuh dari GERD, baik berupa video panjang maupun video shorts, agar Bapak Ibu dan teman-teman pejuang GERD tidak ketinggalan untuk setiap informasinya. Terima kasih sekali Bapak Ibu dan teman-teman pejuang GERD. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa pentingnya raw food atau yang disebut dengan makanan mentah. Oke? Kita akan belajar dari dua orang dokter yang sangat berkompeten dalam bidang raw food atau makanan mentah ini, di mana pengajaran-pengajaran beliau dan pengobatannya sudah diikuti sebagai pedoman oleh banyak orang yang ada di seluruh dunia. Yang pertama, kita akan belajar dari Dr. Hiromi Shinya. Dan yang kedua, kita akan belajar dari Dr. James Sung Jowang. Kita akan belajar dulu dari Dr. Hiromi Shinya. Siapakah beliau? Bagi para gastroenterologis dan ahli bedah di seluruh dunia, nama Dr. Hiromi Shinya sudah tidak asing lagi. Beliau dikenal luas sebagai salah satu dokter terkemuka di dunia yang sekaligus adalah sebagai pelopor pembedahan menggunakan kolonoskopi. Beliau juga menjabat sebagai profesor klinis pembedahan di Albert Einstein College of Medicine, New York City. Hiromi Shinya juga adalah seorang dokter ahli bedah gastroenterologis yang terkenal dengan bukunya The Miracle of Enzyme. Buku ini dinobatkan sebagai The International Health Bestseller, yang artinya buku kesehatan internasional yang terlaris. Dr. Hiromi Shinya menekankan tentang pentingnya raw food atau makanan mentah, atau yang disebut oleh beliau sebagai makanan hidup. Makanan hidup yang dimaksud adalah makanan yang kaya akan enzim karena tidak melalui proses pengolahan dan pemanasan, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang biasa kita langsung konsumsi tanpa proses pengolahan. Mengapa beliau berbicara pentingnya enzim? Karena enzim itulah yang berperan sebagai katalisator atau zat yang mempercepat proses penguraian makanan di dalam tubuh kita. Jadi, jika kita makan raw food atau makanan mentah, maka proses pencernaan di dalam tubuh akan menjadi lebih ringan dan tidak membebani usus. Begitu juga sebaliknya ya, jika kita tidak banyak makan raw food atau makanan mentah, maka usus akan terbebani dan makin banyak enzim yang harus dikuras atau dipakai. Nah, jika di dalam tubuhnya saja sudah kelelahan, maka tubuh pun akan sangat mudah lelah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, seperti misalnya rutinitas dalam menjalankan hidup sehari-hari seperti belajar, bekerja, berolahraga, dan seterusnya. Kira-kira bisa dimengerti ya Bapak Ibu dan teman-teman pejuang GERD? Berikutnya, yang kedua, pada topik ini kita juga akan belajar tentang buku Miracle of Raw Food yang ditulis oleh Dr. James Sung Jowang. Beliau dari Korea, dan beliau juga adalah seorang dokter dan pengajar di Seoul National University. Beliau juga mempelajari pengobatan komplementer dan holistik kanker di Jerman, dan beliau mengembangkan raw food sebagai terapi para penderita kanker. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD, Dr. James Sung Jowang termasuk salah seorang yang sangat kompeten di bidang raw food ini. Jadi, kenapa harus raw food? Apa fungsinya? Kita akan definisikan dulu ya. Makanan mentah yaitu makanan yang berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan atau proses pemasakan.
Karena saat makanan mentah ini dimasak atau melalui proses pemanasan, maka akan kehilangan nutrisi penting yang sangat dibutuhkan tubuh, seperti klorofil, enzim, vitamin, mineral, dan sebagainya. Apabila dimasak, maka semua itu akan rusak dan tubuh kita hanya akan kebagian sisa-sisanya saja atau ampasnya saja. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, berdasarkan beberapa literatur yang ada, apabila enzim itu dipanaskan lebih dari 48 derajat akan menjadi rusak. Raw food ini sangat baik untuk kesehatan. Dari mana raw food kita peroleh? Yaitu dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh dari sayur-sayuran adalah semua sayuran yang dijual di pasar atau dijual bapak-bapak sayur. Itu sangat bisa dikonsumsi, misalnya kol, timun, sawi, selada, bayam, seledri, daun ketumbar, poh-pohan, kangkung, lobak, kenikir, daun katuk, wortel, daun bawang, daun pepaya, dan seterusnya. Contoh buah-buahan adalah semua buah-buahan yang dijual di pasar atau di supermarket bisa dikonsumsi. Seperti misalnya buah anggur, pisang, melon, semangka, rambutan, salak, kiwi, pepaya, jambu, jeruk, mangga, belimbing, apel, dan seterusnya. Tapi usahakan ya Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT untuk konsumsi buah lokal. Karena buah lokal biasanya punya kelebihan, lebih segar, lebih fresh dibandingkan dengan buah-buahan import yang kadang-kadang bisa awet sampai berbulan-bulan lamanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, tentu saja sebaiknya kita mencari sumber raw food yang organik yang tidak terdampak pestisida. Di negara kita Indonesia sendiri ada beberapa contoh masakan yang berbahan baku makanan-makanan mentah. Misalnya gado-gado, pecel, karedok, salad, dan rujak. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT sudah pernah mencobanya, bukan? Ini adalah makanan yang sangat baik untuk dikonsumsi, enak di lidah, juga sehat di badan. Berikutnya, kita akan membahas juga apa manfaat raw food atau makanan mentah menurut Dr. James Sung Chowang. Sebenarnya ada banyak sekali, tapi kita akan bahas beberapa saja. Raw food atau makanan mentah itu dapat mencegah penyakit dan kelelahan. Bukankah ini termasuk salah satu gejala yang muncul pada orang dengan JERT? Contohnya begini. Banyak teman-teman yang mengeluhkan kondisi dan kesehatannya setelah diperiksa oleh laboratorium, hasil lab semua baik, normal, tidak ada angka merah, akan tetapi mengeluhkan kenapa kok masih sering merasa capek, sering merasa tidak ada energi, bahkan setiap pagi terasa berat sekali untuk bangun tidur. Nah, ini adalah saatnya mencoba terapi konsumsi raw food atau makanan mentah. Dalam 2 minggu saja, menurut saya sudah akan terlihat hasilnya. Tubuh kita akan lebih optimal lagi. Raw food atau makanan mentah juga dapat mencegah kanker. Di dalam buku beliau, Dr. James Sung Chowang dituliskan seperti ini. Tidak ada makanan yang lebih baik daripada makanan mentah untuk mencegah kanker. Bahkan pasien-pasien yang sudah terdiagnosa kanker pun juga diterapi dengan raw food atau makanan mentah ini. Untuk pengobatan penyakit yang sudah ada seperti MAH, asam lambung, JERT, diabetes, alergi, asma, tekanan darah tinggi, kolesterol, dan seterusnya, raw food atau makanan mentah ini juga akan memperbaiki sistem imun dan metabolisme kita. Orang sakit itu adalah orang yang kekurangan nutrisi. Nah, raw food atau makanan mentah mampu memperbaiki kekurangan nutrisi tersebut. Raw food atau makanan mentah juga baik untuk diet. Bagi yang obesitas atau yang sedang menjalankan program diet untuk menurunkan berat badan, cobalah untuk memasukkan raw food atau makanan mentah ini ke dalam program diet harian. Coba antara 1-2 kali porsi makan. Dan percayalah bahwa berat badan pasti akan turun. Dan ini yang paling kita sukai sebagai kaum wanita, bahwa raw food atau makanan mentah itu sangat baik untuk kulit, menjadikan kulit lebih halus, lebih cantik, lembab, glowing, lebih bercahaya, dan seterusnya. Sehingga kita bisa katakan bye-bye kulit kusam, kulit kering, bahkan jerawat. Semua itu akan berkurang, bahkan hilang, dan tidak ada lagi kulit pecah-pecah di tumit atau di bagian yang lain. Dan juga
Raw food menjadikan bentuk tubuh lebih indah untuk dilihat. Percayalah, ini benar-benar resep sehat yang harus dicoba. Raw food atau makanan mentah juga membantu pertumbuhan, jadi sangat baik untuk anak-anak dan remaja. Misalnya mereka yang susah bertambah tinggi badan, makan raw food atau makanan mentah adalah nutrisi yang baik untuk menunjang pertumbuhan. Berikutnya, raw food atau makanan mentah cocok untuk lansia atau yang sering kita sebut dengan kelompok lanjut usia. Raw food atau makanan mentah dapat mencegah demensia atau yang sering disebut dengan lupa, penyakit mudah lupa ya. Raw food atau makanan mentah ini sangat membantu melengkapi nutrisi lansia untuk tetap awet muda. Dan tidak hanya untuk lansia, ternyata raw food atau makanan mentah juga meningkatkan kecerdasan anak-anak sekolah, pelajar, anak-anak kuliah. Silakan mengkonsumsi raw food atau makanan mentah untuk meningkatkan efisiensi di dalam belajar, oke? Raw food atau makanan mentah juga merupakan makanan alternatif bagi kita semua yang sering melewatkan sarapan pagi. Biasanya, pagi-pagi kita sangat sibuk, semua harus serba cepat-cepat dan harus bergegas, sehingga tidak sempat menyiapkan makan pagi. Karena raw food atau makanan mentah tidak perlu diolah, tidak perlu diproses, dan tidak perlu menyalakan api kompor, maka raw food atau makanan mentah bisa menjadi salah satu alternatif untuk sarapan bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman pejuang JERT, bagaimana cara mengkonsumsi raw food atau makanan mentah? Ada 3 cara yang akan kita pelajari yang sehari-hari memang sudah saya lakukan. Yang pertama, dengan mengunyah langsung, kraup gitu ya. Seperti saya jelaskan di atas, di negara kita Indonesia sendiri ada beberapa contoh masakan yang berbahan baku makanan mentah. Contohnya gado-gado, pecel, karedok, salad, rujak. Tapi perlu Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT ketahui bahwa mengunyah sayur mentah itu lebih sulit dibandingkan dengan mengunyah sayur matang. Gigi dan rahang terasa lebih capek dan pegal. Padahal sebagai orang dengan status JERT atau mantan JERT, kita butuh lebih banyak asupan sayur mentah untuk mempertahankan kondisi kesehatan kita. Tapi tenang Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, selalu ada solusi. Masih ada cara yang kedua, cara alternatif yang lainnya, yaitu di blender. Hasilnya sering disebut dengan smoothies. Makan sayur menjadi lebih mudah karena serat daun hijau yang dihancurkan blender membantu proses kunyah dan nutrisi yang tersembunyi di dalam sel-sel daun jadi lebih mudah untuk diserap tubuh. Serat sayuran 100% ikut dimakan dan pastinya itu lebih mengenyangkan. Smoothies sangat cocok juga untuk diet, untuk mengurangi atau menurunkan berat badan. Tapi karena seratnya yang tinggi dimungkinkan timbulkan efek samping seperti kembung dan sebah, terutama buat Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT yang masih ada gangguan dengan saluran pencernaan. Biasanya sih gangguan tersebut akan hilang seiring dengan membaiknya sistem pencernaan kita. Boleh dicoba dulu membuat smoothies, tapi jangan langsung dengan padat ya, dengan komposisi air yang lebih banyak. Cara yang ketiga untuk mengkonsumsi raw food, yaitu dengan diffuser atau yang lebih dikenal dengan slow juicer dan hasilnya disebut dengan jus. Bagi yang belum mengerti, slow juicer adalah alat bantu agar sayur bisa diperas sehingga kita dapat sarinya. Slow juicer tidak pakai pisau untuk memotong sehingga enzim menjadi lebih utuh. Pada jus, sebagian besar serat kasar terbuang, tapi masih tersisa serat larut yang lebih mudah diolah dan diserap oleh tubuh. Jus lebih cocok untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berkebutuhan khusus seperti kita karena ada JERT atau yang ada autoimun, IBS, IBD, dan seterusnya. Atau lebih cocok juga untuk penderita kanker yang membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang sangat besar, seperti misalnya terapi jus untuk kanker. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, semua jenis sayur bagus untuk dikunyah, di smoothies, atau di jus. Tinggal divariasi saja dan dirotasi karena masing-masing sayur memiliki nutrisi, enzim, vitamin, mineral, antioksidan yang berbeda-beda.
biar semakin melengkapi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh kita. Dan ingat, prinsip kelengkapan nutrisi harus dibantu dengan rotasi dan variasi dari jenis raw food atau makanan mentah yang dikonsumsi. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman pejuang JERT, raw food atau makanan mentah adalah garda terdepan bagi kita untuk memasukkan nutrisi ke dalam tubuh dan juga menjaga supaya kita tetap sehat. Jadi, setiap kita harus mengenali kebutuhan tubuh sesuai dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Saya contohkan misalnya, untuk saya pribadi, saya lebih suka konsumsi raw food atau makanan mentah dengan cara dikunyah sebagai salad. Patokan minimal yang saya pakai, 1 piring salad setiap hari. Itu patokan minimal ya. Sampai sekarang walaupun kondisi saya sehat dan sembuh, saya tetap tidak mengkonsumsi smoothies. Kenapa Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT? Karena dulu, waktu itu gangguan pencernaan dalam diri saya masih cukup berat. Saya pernah mencoba minum green smoothies, mix antara nanas dan sayur sawi. Tidak tunggu lama kemudian langsung saya muntah-muntah dan diare untuk beberapa hari lamanya. Jadi, sampai sekarang saya masih takut-takut dan khawatir kalau saya minum smoothies. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau dicobain lagi karena kondisi pencernaan yang sudah lebih baik. Tetapi saya punya komitmen untuk minum minimal 1 gelas jus sayur setiap hari. Dan sampai sekarang sudah setahun lebih berjalan, saya tetap minum jus sayur setiap hari. Favorit saya, sayur hijau diganti-ganti seperti sayur bayam, kenikir, katuk, kale, horenso, sawi, baby kailan, daun ketumbar, seledri, mix dengan wortel atau timun sebagai pendorong alat jusernya. Ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman. Apakah makanan mentah mampu mengobati penyakit bawaan pencernaan yang sudah ada? Tentu saja. Karena salah satu fungsi dari raw food adalah makanan mentah, salah satu fungsi dari raw food atau makanan mentah adalah sebagai detoks atas tubuh yang sudah terlanjur sakit. Bukankah selama sebelum sakit kita sudah terlanjur dengan pola makan yang salah sehingga metabolisme dan penyerapan nutrisi menjadi terganggu? Nah, dengan konsumsi raw food atau makanan mentah, maka racun-racun dalam tubuh dikeluarkan sehingga fungsi tubuh kembali menjadi optimal dalam penyerapan nutrisi. Tubuh melakukan sendiri sesuatu proses penyembuhan yang sering disebut dengan self-healing. Bukan dokter yang menyembuhkan, tetapi tubuh kita sendiri yang menyembuhkan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, obat hanya mengurangi gejala saja tetapi tidak menyembuhkan secara sempurna. Contohnya begini. Misal sekarang ini asam lambung lagi naik dan terasa heartburn, panas yang menjalar. Sensasi sakit yang luar biasa baik secara fisik maupun secara psikis. Obat yang diberikan dokter betul itu mengurangi gejala sakit kita tetapi tidak bisa menyembuhkan semuanya. Nah, dengan mengkonsumsi raw food atau makanan mentah, tubuh kita akan menaikkan sistem imun dan terjadilah proses self-healing. Tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi, harap diingat kembali ya Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, bukankah dibutuhkan waktu bertahun-tahun sampai pada akhirnya seseorang itu bisa jatuh sakit? Jadi, untuk menjadi sembuh juga dibutuhkan waktu untuk berproses. Dan itu bukanlah waktu yang instan. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang raw food atau makanan mentah. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, kita percaya bahwa kesembuhan itu terjadi atas seizin Tuhan, tapi tetap ada bagian yang harus kita lakukan. Niat dan kekuatan untuk berjuang menentukan seberapa besar kesembuhan itu boleh terjadi. Dan proses pastinya tidak akan mengkhianati hasil. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, kalau saya bisa sembuh, kalian semua juga bisa sembuh. Please bantu akun ini dengan tekan tombol subscribe. Berikan tanda like bila informasi ini bermanfaat.
dan juga bagikan ke banyak orang yang membutuhkan di luar sana. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada tanggapan, silahkan teman-teman pejuang JET juga boleh tulis komen di bawah ini. Terima kasih sekali atas perhatian, dukungan yang diberikan kepada saya. Salam sehat dan bahagia selalu dari saya, Abu Niyos.